Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pagi ini kembali lagi di sini dengan saya Muslim dalam acara Berdelapan Berita pukul 8 pada hari ini, Rabu tanggal 14 Juli 2021. Nah, langsung saja teman-teman untuk mengawali berita kita pada pagi hari ini, yaitu kita kutip dari jawapos.com, yaitu tentang yang lagi viral, yang cukup viral lah pada akhir-akhir ini, yaitu yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat atau tepatnya di Kota Padang. Seorang jagoan atau preman yang memalak sopir angkutan semen Padang di dekat Indarung. Nah, itu kelanjutan ceritanya, itu Polda Sumbar IZ menyerahlah. Nah, Polda Sumbar masih memburu IZ, pemalak sopir angkutan muatan semen Padang. Pemalak itu kini menjadi viral di media sosial, terutama di kalangan netizen Sumatera Barat. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Stefanus Satakebayu Setianto mengatakan pihaknya sudah mengetahui identitas dari IZ. Bahkan tim penyidik sudah mendatangi rumah IZ di kawasan Pauh, Kota Padang. Nah, jadi ternyata udah IZ ini juga asli dari Kota Padang. Namun IZ tidak ada di rumahnya, yang bersangkutan berada di luar daerah, ujar Stefanus Sitakebayu. Nah, akhir pekan lalu warganet di Sumbar dihebohkan sebuah video viral, yaitu seorang pria memerah sopir angkutan yang membawa muatan semen Padang. Pria tersebut mengaku orang Baga atau jagoan. Semua orang kenal dengan dia, bahkan polisi pun kenal dengan dia. Nah, selanjutnya di pihak lain seperti dilaporkan antara.com, PT Semen Padang mendukung jajaran kepolisian untuk memburu dan menangkap IZ. Nah, jadi teman-teman, akhir minggu kemarin itu telah terjadi pemalakan di dekat PT Semen Padang, itu kepada supirnya, yang membuat viral, dan beberapa dari konten kreator Sumbar atau YouTuber Sumbar sukses memerankan Uda IZ ini, dan akhirnya Uda IZ menjadi viral dan pada saat ini menjadi buronan polisi. Mudah-mudahan ya teman-teman, Uda IZ ini segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Dan aksi premanisme di Sumatera Barat atau di umumnya di Indonesia tidak ada lagi teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, untuk berita kedua, kembali berita yang lagi agak kontras, yaitu selama pandemi jumlah orang kaya di Indonesia bertambah banyak. Nah, kali ini kita kutip dari kompas.com ya teman-teman. Di tengah pandemi COVID-19, penduduk kaya dan super kaya di Indonesia justru meningkat. Nah, lansir dari lembaga keuangan kredit Swiss, jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta US dollar atau lebih di Indonesia mencapai 171.740 orang pada tahun 2020. Angka tersebut melonjak drastis, yaitu 6,69%. Nah, dari jumlah pada tahun 2019 yang berjumlah 106.215 orang. Nah, lembaga tersebut juga mencatat jumlah orang Indonesia sangat kaya atau dengan kekayaan tercatat lebih dari 100 juta US dollar pada tahun 2020 mencapai 417 orang atau naik 22,29% dari tahun sebelumnya. Nah, ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang kontraksi pada masa pandemi ini yang serba sulit. Namun berbanding terbalik dengan apa yang terjadi terhadap kekayaan orang Indonesia. Nah, sementara itu ekonom senior Indef Faisal Basri menyebutkan naiknya jumlah orang kaya dan orang super kaya tersebut merupakan hal yang kontras, apalagi pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian gonjang-ganjing dan jatuh ke dalam jurang resesi.
Nah, jadi teman-teman, pada masa pandemi ini yang seharusnya pada semua menurun, ekonomi menurun, kekayaan menurun, namun sangat kontras sekali dengan jumlah orang kaya dan super kaya di Indonesia yang naik drastis, yaitu sampai 70%, hampir 70% orang kaya di Indonesia, teman-teman. Mudah-mudahan orang-orang kaya ini kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di Indonesia bisa membantu, teman-teman. Jadi tidak kaya sendiri, yaitu karena kondisi yang serba sulit di sebagian beberapa orang di Indonesia bisa mengulurkan atau membantu orang-orang yang serba kekurangan ini. Baik teman-teman, untuk berita ketiga kali ini kita kutip dari suara.com, yaitu kita beralih ke dunia politik ya teman-teman, yaitu survei terbaru menyebutkan figur berlatar belakang kepala daerah lebih berpeluang jadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Nah, lembaga survei Arus Survei Indonesia atau ASI dalam hasil survei terbarunya menyatakan kalau Presiden RI 2024 nanti diunggulkan yang memiliki latar belakang kepala daerah. Latar belakang kepala daerah meraup persentase 4,6%, sementara yang berasal dari partai politik masih berada di paling bawah. Survei dilakukan 2 sampai 10 Juli 2021 dengan melibatkan 130 pakar atau public opinion maker dengan menggunakan metode purposive sampling. Yakni sampling diambil tidak secara acak dan sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan. Nah, ini begitu teman-teman. Kemudian Ali mengatakan di posisi kedua latar belakang akademisi atau teknokrat. Latar belakang akademisi atau teknokrat justru lebih diinginkan dengan angka 16,2%. Kemudian posisi ketiga baru latar belakang parpol dengan angka 15%. Nah, jadi teman-teman, untuk figur presiden tahun 2004 menurut survei ASI ini yang paling diunggulkan yaitu dari yang berlatar belakang kepala daerah. Ya, selanjutnya baru dari akademisi, yang ketiga baru dari partai politik. Nah, teman, siapapun nanti yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004, semoga akan memberi dampak positif dan memberikan terus kemajuan kepada negeri ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mungkin itu berita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi saya di sini mendoakan kepada kita semua agar selalu menjaga kesehatan, menjaga pemikiran agar tidak stres, selalu nikmati hidup happy, karena kehidupan yang happy akan berdampak kepada kesehatan teman-teman. Baik teman-teman, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.